Ada seorang bayi yang lahir di dalam kubur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kisah ini benar-benar menjadi bukti akan kuasa Allah SWT. Tidak hanya itu saja, kejadian menakjubkan tentang seorang bayi manusia juga banyak terjadi di masa lalu, seperti Imam Syafi'i yang dikandung sang ibu selama 4 tahun, dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terlahir dalam keadaan sudah dikhitan dan lain sebagainya. Kejadian yang menakjubkan ini menjadi bukti akan begitu besarnya kuasa Allah SWT. Apapun yang Allah SWT kehendaki, tentu akan mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Dikisahkan dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi bahwa suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang berkumpul dengan beberapa orang dalam suatu kesempatan. Tiba-tiba saat itu ada seorang lelaki yang lewat di depan mereka. Di pundak lelaki tersebut ada seorang anak yang sedang dipanggulnya. Melihat lelaki dan anaknya tersebut, Khalifah Umar lantas berkata, "Aku tak pernah menjumpai gagak satu dengan gagak yang lain semirip lelaki ini dengan anaknya." Ucapan ini menggambarkan betapa hitamnya kulit mereka berdua. "Wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkannya dalam keadaan sang ibu telah meninggal dunia." Lelaki itu menggambarkan sejarah lahirnya anak yang dipanggulnya itu. "Kok bisa? Coba ceritakan kepadaku tentang hal itu," pinta Khalifah Umar bin Khattab ingin mendengarkan kisahnya secara detail. Lelaki itu lantas bercerita, suatu ketika saat istrinya sedang mengandung anak tersebut, ia akan berangkat untuk mengikuti sebuah peperangan jihad fisabilillah. Ketika akan pergi meninggalkan istrinya, ia lalu berpesan, "Wahai istriku, janin yang ada dalam kandunganmu ini aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sayangnya, ketika ia selesai berperang dan kembali ke rumahnya, terdengarlah kabar duka. Lelaki itu mendapat kabar bahwa istrinya telah meninggal dunia. Hingga pada suatu malam, ia bersama para sepupunya sedang duduk-duduk di perkuburan baki. Tiba-tiba, ia melihat di area pemakaman istrinya ada sebuah cahaya yang mirip lampu. Ia pun bertanya kepada sepupu-sepupunya itu, "Apa itu?" Mereka menjawab tidak tahu tentang ihwal cahaya itu. Justru mereka mengabarkan bahwa setiap malam mereka melihat cahaya itu selalu bersinar di kuburan istrinya. Lelaki ini lantas bergegas mengambil kapak dan berangkat menuju kuburan itu. Sesampainya di sana, tiba-tiba kuburan itu terbuka dan ia melihat anak-anak tersebut sedang berada dalam pangkuan istrinya. Begitulah kisah ajaib yang dialami oleh seseorang yang berjihad di jalan Allah dan menitipkan anaknya kepada Allah SWT. Dalam kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah tentang amanah dalam menerima titipan atau menjalankan tugas, di mana lelaki tersebut menitipkan anaknya kepada Allah dan dia menjaga amanah itu. Allah SWT berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ya, artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Lewat potongan ayat ini, Allah memerintahkan adalah kepada setiap orang yang beriman agar menyampaikan atau memenuhi segala hal yang diamanahkan kepadanya, baik itu amanah dari Allah atau dari sesama manusia. Begitulah kurang lebihnya penjelasan dalam tafsir Al-Muntakhab. Penjelasan ini memberi penegasan kepada kita bahwa keimanan erat hubungannya dengan sikap menjaga amanah. Semakin seorang kuat imannya, maka semakin ia berhati-hati dalam menjaga amanah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ketidakmampuan menjaga amanah menjadi salah satu tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang munafik. Apa yang kita titipkan kepada Allah pasti akan aman dan kita bisa mendapatkan atau mengambilnya. Mengapa? Karena Allah adalah zat yang tidak pernah ingkar janji. Hal ini sesuai dalam Quran Surat Al-Imran ayat 9. Hal inilah yang dialami oleh lelaki dalam kisah ini. Lelaki tersebut lantas mendekati kuburan istrinya itu, dan tiba-tiba terdengar ada suara yang menyuruhnya mengambil anak itu. "Wahai orang yang menitipkan anak kepada Tuhannya, ambillah titipanmu itu. Seandainya saat itu engkau juga menitipkan ibunya, niscaya engkau juga akan bisa mengambilnya."
Lelaki itu pun lalu mengambil anak tersebut dan kemudian kuburan itu